Halo, jumpa lagi di Algoritma Hidup Academy bersama Astos kesayangan kita, Poci dengan buku catatan absen keramatnya. Ayo, yang mau bawa snack boleh, yang mau makan nasi padang boleh, yang mau ngopi Starbucks boleh, kopi 80.000 dari hotel boleh juga, yang mau sambil rebahan, mabar, nobar juga boleh. Hari ini kita akan membahas tentang love-hate relation dalam hal drama, film, a game, atau hobi. Ya bisa menyerempet yang lain sih. Apa teman merupakan langganan Netflix atau malah nonton bajakan drama Korea dari Netflix bajakan? Waduh, tobat ya. Kalau nggak ketahuan ya nggak apa-apa. Pasti kita memiliki antara drama, film, mungkin anime ya, para wibu mungkin ya, ataupun game yang menjadi favorit kita. Favorit itu bukan berarti game tersebut nggak ada hal yang dapat dikritik atau game tersebut sangat bagus gitu ya. Nggak, semua game itu pasti ada plus dan minusnya. Tidak ada game yang sempurna. Namun kita tidak jarang mendengar orang-orang mengatakan game atau drama saya ini GOAT gitu ya. GOAT itu singkatan apa? Great of all time gitu ya. Bagus sepanjang masa di dunia dan akhirat. Tapi kok great ya, kok nggak best gitu ya. Kalau best singkatannya jelek, bot gitu ya, kapal. Best of all time, bot. Nah, tentu saja penilaian kita terhadap sesuatu itu sangat amat subjektif gitu ya. Bisa saja kita lebih-lebihkan apa yang kita sukai, misalnya drama, game, atau kita ngefans dengan idol tertentu, artis tertentu, karena mungkin gingsulnya membuat cantiknya berlebihan, ataupun tatapan mata idol K-pop yang memberikan tatapan maut yang membuat semua cewek kelepek-kelepek. Ya, bisa saja banyak faktor yang membuat kita ngefans pada drama, film, orang, artis yang membuat kita kadang-kadang terlalu melebihkan. Hal ini bisa kita katakan sebagai overrated, atau bahkan mereka mengatakan ini filmnya ini bagus tapi kurang diapresiasi, dan mengatakannya ini underrated. Bahkan ada juga film yang overrated, ratingnya sudah 9,5 gitu, bilang wah ini underrated gitu. Logika mana logika? Sus Poci tolong kasih air bentar. Waduh, bawa sak galon-galonnya. Namun love-hate relation ini ada juga yang tipenya itu bahkan sampai toxic. Ada dua tipe. Yang pertama adalah hal yang bagus memiliki kekurangan, dan kita menutup-nutupi kekurangan itu dan melebih-lebihkan hal yang bagus. Sama seperti tadi, misalnya anime, terus misalnya film, artis gitu ya, atau grup band, girl band, kuat gitu ya, tier S plus gitu ya, perfect, gak ada cacat sama sekali. Padahal ya nggak mungkin gitulah, namanya juga manusia, nggak ada yang sempurna bro. Dan tipe yang kedua itu adalah hal yang sebenarnya buruk, filmnya mungkin buruk, gamenya buruk, tapi karena itu sesuai dengan kita dan mungkin saja itu memberikan nostalgia kepada kita. Mungkin game pertama yang dimain, mungkin film pertama yang ditonton gitu ya, meskipun ya sebenarnya tidak mengajarkan hal yang baik, toksik gitu ya, tapi kita akhirnya mengatakan wah ini tidak diapresiasi, underrated banget gitu. Hal ini bisa dilihat di hubungan keluarga, pasangan gitu ya, bisa saja toksik itu seperti itu ya. Hal yang buruk dibalut dengan satu kebaikan, maka dilihat wah kebaikan ini menutup segala keburukan. Tapi kalau sampai merugikan kesehatan psikologis, mental, sampai fisik, ya hati-hati aja gitu ya. Itu juga pada drama, game, hobi, ataupun pekerjaan yang menjadi love-hate relation gitu ya. Bila mana sudah sampai pada taraf yang tidak sehat, kecanduan, misalnya game yang harus dimainkan terus-menerus gitu ya, sampai ada achievement complete, play game 10.000 jam, wah kita merasa wah kita sudah hebat banget gitu ya, setia, loyal gitu. Padahal ya buang-buang umur berarti kan. 10.000 jam itu berarti berapa tahun, coba kita hitung. Nah, kalau kita anggap sehari itu kita bisa beraktivitas sekitar 12 jam untuk produktif ya, berarti itu membuang 2,28 tahun, hampir 2,3 tahun gitu ya. Itu kalau satu game. Kalau dari satu game pindah ke game yang lain,
ya bisa membuang 5-10 tahun kita melakukan hal-hal yang kita anggap wah ini kita memberi kesenangan, kita ini loyal, kita ini orang baik, support. Ujung-ujungnya malah merugikan diri kita sendiri. Hal ini sama seperti pada kasus junk food gitu ya. Wah enak ini. Kita akan mengatakan ya sekali-sekali makan enak, ya nggak sehat nggak apa-apa lah. Tapi lama-lama jadi kebiasaan dan kita tidak bisa keluar dari kebiasaan yang sebenarnya tidak menguntungkan bagi kita. Itu juga dengan cheat meal, cheat shopping, cheat healing gitu ya. Akan selalu ada 1001 alasan untuk membenarkan apa yang kita anggap benar, apa yang kita senangi. Kita tidak bisa salah. Seperti peraturan cewek. Peraturan pertama, cewek saya selalu benar gitu ya. Apalagi kalau saya cewek gitu ya. Peraturan kedua, tidak salah, kembali ke peraturan pertama. Peraturan ketiga, peraturan 1 dan 2 mutlak pokoknya harus diikuti. Ya gimana gitu loh, kan ya susah jadinya toh. Seperti pada film yang kita menyukai sebuah film dengan alasan ini ada karakter development gitu ya, berarti karakternya awalnya tuh welek pol kepribadian nih, terus dikembangkan menjadi baik. Karakter utamanya itu karakternya jelek banget gitu ya di awal cerita, lalu ada seperti pengembangannya. Nah sama seperti pada hal-hal yang kita senangi, baik dalam hal hobi, pekerjaan, film, game, hal-hal yang berhubungan dengan waktu dan keuangan Anda. Sangat mungkin bila mana Anda itu belajar untuk menyenangi hal-hal yang sebenarnya toksik. Sama seperti pada bagian promosi pada sebuah produk. Katakan produk itu menyelesaikan masalah, tapi pada zaman sekarang bahkan masalah itu bisa saja dibuat oleh produsen produk itu sendiri, sehingga kita harus membeli produk mereka. Hal ini bisa terjadi dalam segala hal dan segala bidang. Ayo jadi lebih cerdas, jangan sampai mau dikibulin, karena mahasiswa lulusan dari Algoritma Hidup Academy jurusan Exteller ini adalah mahasiswa yang cerdas dan memiliki karakter development yang yahut, soft skill yang selalu dapat mengembangkan diri supaya ya bisa merubah nasibnya sendiri. Jangan cuma berpangku tangan. Jangan sampai Anda didoktrin bila mana tai kucing rasa coklat gitu ya, sehingga ya kita semua ini jadi sapi perah dan korban dari promosi endorsan artis-artis yang mereka tambah lama tambah kaya, ya kita ya gitu-gitu aja, atau bahkan bisa saja terlilit pinjol dan pay later. Ya sampai sini mata kuliah hari ini, kiranya memberikan manfaat kepada teman-teman mahasiswa prodi atau strata Exteller dan es campur. Silakan absen di Asdos Poci, di buku absen Mustika yang Sakti Mandraguna, dan jangan lupa ambil bil pembayaran kelas, karena kita bayarnya ini per kelas ya, kayak pekerja itu pekerja harian gitu. Bayarnya gimana? Yang belum subscribe, yang sudah subscribe silahkan like, komen, sehingga video ini dapat menjadi dia sharing dan saling berbagi untuk kita semua. Jumpa di kelas dan video selanjutnya. Sampai jumpa, kelas bubar.